Halo semuanya, selamat datang kembali. Sesuai dengan request dari subscriber lagi, di video kali ini kita bakalan bahas tentang sosok legenda yang bukan lain adalah RE King. Motor dengan segudang daya tarik yang membuatnya terus dicari oleh para penggemarnya, mulai dari kalangan bawah, atas, ataupun juga yang benar-benar datang sebagai penghobi dan kolektor RE King. Nah, oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita bakalan merangkum beberapa fakta unik tentang RE King yang menjadi salah satu alasan mengapa RE King masih bisa terus ada dan eksis di tanah air kita tercinta ini. Dan untuk kawan-kawan yang penasaran, langsung aja kita gas dan bahas 7 fakta unik tentang Yamaha RE King. Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Fakta unik yang pertama yaitu tampilan. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke fakta unik yang pertama yang menjadi ciri khas dari Yamaha RE King, yang bukan lain, tampangnya yang bisa dibilang kekal. Karena hanya sedikit sekali mengalami perubahan, khususnya jika kita berbicara perihal bagian tangki yang kotak dan juga joknya yang sangat khas. Begitu juga dengan headlamp kotak, serta model knalpot lurus berwarna chrome-nya. Dan untuk tampilan ya, RE King itu begitu aja. Dari generasi pertama sampai dengan stop masa produksinya di tahun 2008. Untuk perubahannya hanya terjadi pada hal-hal yang minor seperti footstep, warna stripping, speedometer, maupun lampu. Selebihnya keseluruhan desain RE King tetap konsisten dipertahankan. Yang jelas, sisi-sisi tersebut timbul dan menjadi jati diri RE King. Uniknya, meski tidak memiliki banyak perubahan, RE King bisa tetap laris manis dan mampu bertahan di pasaran selama beberapa puluh tahun. Keunikan yang kedua yaitu begitu dicintai. Yang udah jelas ini menjadi salah satu ciri khas yang paling menonjol dari RE King. Karena jika kita lihat di berbagai daerah, RE King cukup banyak memiliki penggemar fanatik di Indonesia. Selain bisa melahirkan komunitas pencinta RE King di berbagai daerah, para penggemar RE King ternyata juga melahirkan kultur modifikasi tersendiri yang mempunyai ciri khas di tiap-tiap daerah. Seperti RE King di Jogja, yang punya ciri khas pakai lampu minimalis atau terkadang malah nggak pakai lampu sama sekali. Jok model tebal, serta bersepatukan dari bison yang disematkan di kaki-kakinya. Lalu selanjutnya juga ada style RE King dari Medan yang memiliki ciri-ciri memakai lampu kotak, speedometer dilepas, lampu belakang trodol, serta jok model tebal dengan kulit jok pakai punya RE King Cobra. Dan masih banyak lagi seperti dari RE King style Jakarta, Bandung, Kupang, Solo, dan mungkin masih ada banyak style RE King dari daerah lainnya. Yang jelas membuat motor ini benar-benar diakui eksistensinya. Dan beralih ke keunikan yang ketiga yaitu terakhir tanpa rival. Sebagian orang mungkin sering menganggap kalau rival dari Yamaha RE King adalah Kawasaki dengan line up Ninja 2-stroke ataupun Suzuki RGR. Padahal secara basic kapasitas mesin bahkan teknologi nggak bisa di-compare head to head. Yang jelas bisa kita bilang kalau RE King sendiri sebenarnya sama sekali tidak punya rival yang sepadan. Jadi wajar, dengan kapasitasnya yang tergolong kecil namun bisa menghasilkan power yang cukup besar, Yamaha RE King ini dulu bisa menjadi lumbung padi perusahaan Yamaha. Oke, sekarang kita masuk ke fakta unik keempat. Jadi motor ini pernah meramaikan beberapa layar lebar di Indonesia. RE King juga ternyata pernah dipakai sebagai properti di beberapa film layar lebar Indonesia. Misalnya seperti film Serigala Terakhir, Rantau, dan lain-lain. Dan sesuai dengan julukannya sebagai motor jambret, RE King dalam film layar lebar ini selalu terhubung dengan tunggangan seorang kriminal ataupun tokoh yang berhubungan dengan tindakan kejahatan. Dan untuk fakta unik kelima, sangat dipandang. Karena tidak hanya disukai oleh kalangan masyarakat biasa, RE King juga ternyata pernah dimiliki oleh beberapa orang yang cukup terpandang atau berpengaruh. Seperti contohnya, di kalangan artis ada Andre Taulany, Desta, dan lain-lain. Bukan hanya kalangan artis saja, pengusaha sekaligus politikus kelas Ahmad Syahroni, dan bahkan hingga sekelas Ustadz Abdul Somad, ternyata dulu juga sempat mempunyai Yamaha RE King ini. Dan sekarang kita beralih ke fakta yang keenam,
RX King merupakan salah satu line-up motor dengan produksi terlama Yamaha. Karena dalam sejarah penjualan motor Yamaha di Indonesia, RX King merupakan motor yang masa produksinya paling lama dibandingkan dengan motor Yamaha kebanyakan. RX King pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 dengan varian pertamanya yaitu RX King Cobra. Lanjut di tahun 90-an ada RX King Master, kemudian di tahun 2000-an ada awal RX King New, lalu versi yang paling terakhir yaitu RX King New Catalyzer, atau sering juga disebut dengan RX King Peredam, yang diproduksi sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Namun walaupun begitu, unit RX King versi terakhir yang masih tersisa di dealer masih terus dipasarkan sampai sekitar tahun 2012. Yang dimana ini merupakan salah satu rekor masa produksi sepeda motor terlama yang pernah dibuat oleh pabrikan motor Yamaha Indonesia. Yang kalau kita hitung-hitung nih, sudah tercatat selama 25 tahun masa produksi RX King dan terjual sebanyak 1 juta unit lebih. Fakta unik yang terakhir atau yang ketujuh adalah beda nasib RX King dengan RX series lainnya. Yamaha RX series yang dijual di Indonesia itu punya banyak sekali varian, mulai dari yang terkecil yaitu RX100, RX Special, RXK, RXS, RZR, dan juga RXZ. Bahkan sampai dengan RX125 Tune yang bermesin 2 silinder juga ada. Tentunya semua RX series tersebut punya desain dan juga spek mesin yang berbeda. Namun uniknya, tetap saja yang paling populer di antara RX series lainnya adalah Yamaha RX King. Padahal faktanya kalau dilihat-lihat RXZ dan juga RZR itu punya desain yang lebih sporty dan juga spek mesin yang lebih garang dari RX King di zamannya. Tapi entah kenapa orang-orang di Indonesia lebih banyak memilih Yamaha RX King daripada RX series lainnya. Yang bisa dibuktikan ketika RX series lainnya mulai discontinue di tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an, RX King menjadi salah satu RX series yang masih terus dipertahankan oleh Yamaha di Indonesia sampai tahun 2008. Namun fakta tersebut berkebalikan dari negara kita. RX series yang dijual di negara Malaysia justru seri yang paling populer itu adalah seri Yamaha RXZ. Bahkan RXZ di Malaysia itu dijual dan diproduksi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2011 tanpa banyak pendapat pembaruan. Dan kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, langsung aja ramaikan dan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.